melainkan para malaikat yang dilewati itu berkata, roh siapakah yang wangi ini? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita semua tentang perjalanan ruh seorang mukmin. Beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hingga apabila roh seorang mukmin itu telah keluar, telah dicabut oleh malaikat maut dan keluar dari jasad seorang mukmin, maka setiap malaikat yang berada di antara langit dan bumi, jadi rombongan atau para malaikat, seluruh malaikat yang berada di antara langit dan bumi berselawat, yakni mendoakan tersebut. Demikian pula setiap malaikat yang di langit. Setiap malaikat yang di langit mendoakan kebaikan untuk roh tadi. Dan dibukakan bagi roh tadi seluruh pintu-pintu langit. Tidak ada malaikat yang menjaga pintu-pintu langit tersebut, melainkan berdoa kepada Allah agar roh hamba yang saleh itu naik dari arah mereka, dinaikkan ke langit dari arah mereka. Maka apabila malaikat maut telah selesai melaksanakan tugasnya, ini mencabut, telah mengambil roh orang mukmin tadi, maka para malaikat rahmat tidak membiarkan roh itu berada di tangan malaikat maut sekejap mata pun, melainkan mereka segera menerima roh hamba yang saleh tadi. Kemudian para malaikat pengiring ini meletakkan roh tersebut dalam kafan yang didatangkan dari surga, dan diberikan kepada roh tersebut wewangian dari surga, sehingga keluarlah dari roh tersebut bau harum yang lebih harum daripada bau kasturi yang ada di muka bumi. Keluarlah bau yang sangat harum sekali. Kemudian para malaikat pengiring membawa roh itu naik. Kemudian para malaikat pengiring roh ini tidaklah melewati suatu rombongan atau suatu kumpulan para malaikat yang berada di antara langit dan bumi, melainkan para malaikat yang dilewati itu berkata, roh siapakah yang wangi ini? Para malaikat pengiring menjawab, roh fulan bin fulan. Disebutkan nama terbaik yang pernah diberikan kepadanya di dunia. Hingga para malaikat pengiring ini sampai kepada langit dunia, sampai pada langit yang pertama, itu langit yang dekat dengan dunia. Para malaikat pengiring meminta untuk dibukakan pintu. Maka dibuka pintu langit bagi mereka. Sehingga para malaikat pengiring ini naik ke langit dunia dari pintu tersebut. Dan roh ini juga disambut oleh para malaikat yang sangat dekat di sisi Allah di langit tersebut. Para malaikat yang muqarrabun di langit pertama ikut mengiringkan roh ini sampai ke langit berikutnya, yakni langit kedua. Dan ketika sampai langit kedua, para malaikat pengiring meminta izin, meminta dibukakan pintu. Maka dibukakan pintu. Kemudian roh ini diiring naik ke langit kedua. Dan seterusnya sampai ke langit yang ketujuh. Sampai melintasi langit yang ketujuh. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jal berfirman pada para malaikat tersebut, Uktubu kitab abdi fi illiyin. Catatlah kitab hambaku ini pada illiyin. Wama adraka ma illiyun. Kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Tahukah engkau apakah itu illiyun? Ini tempat yang tinggi. Kitabum marqum. Kitab yang berisi tulisan-tulisan yang disaksikan oleh para malaikat yang dekat di sisi Allah Ta'ala. Lalu kitab hamba yang saleh ini dicatat di Illiyin, di tempat yang tinggi, di Illiyin. Kemudian dikatakan kepadanya, kembalikanlah roh ini ke bumi. Karena sesungguhnya dari bumi, yakni dari tanah aku menciptakan mereka, dan kepada tanah aku kembalikan mereka. Serta dari tanah pula aku bangkitkan mereka, aku keluarkan mereka pada kali yang lain. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perjalanan roh seorang mukmin menuju ke alam langit setelah berpisah dari jasadnya. Mendapat penghormatan dari para malaikat, disambut, didoakan, diselawati oleh para malaikat yang di langit maupun di antara langit dan bumi, dan dibungkus dengan kafan dari surga yang wangi. Diiringkan dengan penuh kehormatan menuju langit pertama, kedua, hingga langit yang ketujuh. Dan kemudian Allah berfirman kepada para malaikat tersebut, catatlah kitab hambaku ini di Illiyin, suatu tempat yang tinggi sekali.
Kemudian setelah itu rohnya dikembalikan lagi ke jasadnya, yakni setelah jasad itu disemayamkan, setelah jasad dikuburkan, roh orang mukmin ini dikembalikan ke jasadnya untuk menjawab pertanyaan malaikat penanya. Rasulullah SAW juga menjelaskan, menerangkan kepada kita tentang bagaimana roh yang buruk, yakni roh seorang kafir ketika telah selesai dicabut dari seorang hamba yang kafir atau yang fasik. Maka Rasulullah SAW bersabda tentang roh seorang kafir setelah selesai dicabut dari jasadnya. Maka setiap malaikat yang berada di antara langit dan bumi melaknat roh tersebut, mengutuk roh tersebut. Demikian pula setiap malaikat yang di langit melaknat roh tadi. Kemudian pintu-pintu langit semuanya tertutup. Ditutup pintu-pintu langit. Dan tidak ada para malaikat yang menjaga pintu-pintu langit tersebut, melainkan berdoa kepada Allah supaya roh hamba ini tidak naik dari arah mereka, tidak dinaikkan dari arah mereka. Kemudian ketika malaikat maut telah selesai mencabut nyawa atau roh orang kafir ini, tidak dibiarkan oleh para malaikat pengiring yang telah datang sebelumnya dengan wajah yang hitam yang membawa kafan dari neraka. Tidak membiarkan roh itu berada di tangan malaikat maut, melainkan segera disambut dan diletakkan di kafan yang lusuh dari neraka tersebut. Lalu dari kafan tersebut keluarlah bau bangkai yang paling busuk yang ada di muka bumi. Kemudian para malaikat pengiring membawa roh tersebut naik ke langit. Maka tidaklah para malaikat pengiring ini melewati rombongan para malaikat yang berada di antara langit dan bumi, melainkan para malaikat yang dilewati itu berkata, roh siapakah yang buruk ini? Roh siapakah yang buruk dan busuk ini? Para malaikat pengiring menjawab, roh fulan bin fulan, dengan menyebutkan nama terburuk yang pernah disandangkan kepadanya ketika di dunia. Hingga para malaikat pengiring sampai ke langit dunia, yakni langit pertama. Mereka minta dibukakan pintu langit, tetapi tidak dibukakan pintu langit baginya. Kemudian Rasulullah SAW mengutip firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 40, La tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak bakal masuk surga hingga seekor onta dapat masuk dalam lubang sebatang jarum. Orang-orang kafir ini mendustakan Allah. Tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Tidak dibukakan bagi roh mereka pintu-pintu langit. Dan mereka pun tidak akan masuk surga sehingga seekor onta bisa masuk ke dalam lubang sebatang jarum. Ini firman Allah SWT yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Kemudian Allah Azza wa Jal berfirman kepada para malaikat pengiring, Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardis sufla. Catatlah kitabnya pada sijjin, yaitu pada bumi yang paling bawah. Pada lapisan bumi yang paling bawah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kembalikanlah hambaku ini ke bumi, yakni kembalikanlah rohnya ke bumi, karena sesungguhnya aku telah menjanjikan kepada mereka bahwasanya dari bumi aku menciptakan mereka dan ke bumi aku kembalikan, serta dari bumi pula aku bangkitkan pada kali yang lain. Lalu rohnya dilemparkan dari langit, begitu saja. Setelah pintu langit ini tidak dibuka, maka roh hamba yang kafir ini dilemparkan begitu dari langit, sehingga menimpa jasadnya. Kemudian Rasulullah SAW mengutip firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 31, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka seolah-olah dia terjatuh dari langit yang tinggi, kemudian disambar oleh burung-burung pemangsa, atau diterbangkan oleh angin ke suatu jurang yang dalam, ke suatu tempat yang dalam. Ini firman Allah SWT yang dikutip oleh Rasulullah SAW. Kemudian rohnya dikembalikan kepada jasadnya. Demikian sabda Rasulullah SAW tentang perjalanan roh seorang kafir atau seorang fajir.